Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang paradigma administrasi. Paradigma yang pertama yaitu dikotomi politik administrasi tahun 1900 sampai dengan 1926. Frank J. Goodenough dan Leonard Dwight dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Yang kedua, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan paradigma ini terletak pada lokusnya, sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik. Paradigma yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai dengan 1937. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Pada paradigma kedua ini, pengaruh manajemen klasik sangat besar tokoh-tokohnya. Adapun tokoh dari paradigma ini yaitu F.W. Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, perlu mengembangkan ilmu-ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik. Yang kedua, perlu dilakukan seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa bertanggung jawab dengan kerjanya. Yang ketiga, perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah. Dan yang keempat, perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan. Kemudian, prinsip ini disempurnakan oleh Fayol, Gulick, dan Urwig. Paradigma yang ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai dengan 1970. Secara singkat, dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat ini. Karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu ilmu politik. Akibatnya, terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara. Paradigma yang keempat yaitu administrasi negara sebagai administrasi tahun 1956 sampai dengan 1970. Istilah administrative change digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan fokus tetapi tidak pada lokusnya. Paradigma yang kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara tahun 1970. Pada paradigma ini, pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara. Yang pertama, ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. Dan yang kedua, satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan mengenai kebijaksanaan publik. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus ke ranah-ranah ilmu kebijaksanaan dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat.